Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan lanjutan dari materi Bahasa Indonesia kelas 12 untuk SMA dan SMK. Bab 2 yaitu mengenai teks cerita sejarah dalam bingkai karya sastra. Lanjutan dari bab ini yaitu poin C mengenai nilai-nilai dalam cerita atau novel sejarah. Langkah-langkah mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerita atau novel sejarah. Yang pertama, langkahnya yaitu menganalisis perbuatan tokoh dalam cerita. Artinya, kita baca terlebih dahulu novel atau cerita sejarah tersebut, kemudian kita analisis karakter tokoh, perbuatan-perbuatan tokoh yang ada dalam cerita novel sejarah tersebut. Itu langkah yang pertama. Langkah selanjutnya yang kedua yaitu membaca cerita dalam novel sejarah secara saksama. Artinya kita baca novel ini, cerita ini dengan cara yang khusyuk atau istilahnya teliti. Kalau bahasa di sini yaitu secara saksama. Artinya kita jangan hanya selewat atau sepintas membaca ceritanya atau novelnya. Kemudian yang ketiga, yang C, menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. Artinya kita cari nilai-nilai apa nih yang ada, yang terkandung dalam cerita ataupun dalam novel sejarah yang kita baca ini tersebut. Kemudian yang terakhir, yang D, yaitu menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Artinya apa yang kita baca, apa yang kita temukan, nilai-nilai dalam cerita tersebut kemudian kita simpulkan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Selanjutnya, nilai-nilai dalam cerita dan novel sejarah. Ada beberapa nilai biasanya dalam sebuah cerita atau novel sejarah. Yang pertama yaitu nilai moral. Ini pelajaran yang bisa kita temukan dalam sebuah cerita atau dalam sebuah novel sejarah. Artinya ini pesan moral dari seorang pengarang kepada pembacanya. Yang kedua yaitu nilai-nilai religius. Apa nih atau mengandung nilai religius seperti apa cerita dalam novel sejarah yang kita baca. Kemudian yang ketiga yaitu nilai budaya. Budaya apa yang terkandung di dalam cerita atau novel sejarah yang kita baca. Budaya biasanya itu menentukan karakter tokoh nanti. Biasanya dimunculkan dalam percakapan, bahasa ataupun karakter tokoh yang ada dalam cerita atau novel sejarah tersebut. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kepahlawanan. Yang keempat, nilai-nilai kepahlawanan atau heroik dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita atau dalam novel sejarah yang kita baca. Kemudian yang terakhir yaitu nilai sosial. Biasanya ini berisi tentang strata sosial atau status sosial dari para tokoh yang ada dalam cerita atau dalam novel yang kita baca. Analis yang selanjutnya yaitu poin D, yaitu analisis kebahasaan dalam sebuah cerita atau novel sejarah. Bahasa dalam novel sejarah biasanya yang pertama yaitu menggunakan verba aksi, artinya kata kerja yang sifatnya aksi. Kemudian selanjutnya itu menggunakan keterangan, entah itu keterangan tempat, keterangan waktu, ataupun keterangan suasana dalam sebuah novel. Yang ketiga yaitu menggunakan banyak dialog atau percakapan. Ya, jelas. Biasanya novel atau cerita sejarah itu harus ada percakapan antara tokoh A dengan tokoh B dengan tokoh C, dan selanjutnya tokoh utama dengan tokoh sampingan, dan seterusnya. Kemudian bahasa dalam novel sejarah menggunakan kata-kata sifat. Ya, sifat untuk menyatakan sifat karakter tokoh-tokoh yang ada dalam novel tersebut. Selanjutnya, makna kias dalam novel sejarah atau dalam cerita sejarah. Ada dua unsur. Yang pertama yaitu bahasa kias. Biasanya berisi yang bermakna simbolik atau ada simbol-simbol tertentu dalam sebuah cerita atau dalam novel yang kita baca. Kemudian yang kedua yaitu idiom atau ungkapan. Idiom atau ungkapan ini biasanya berisi tentang makna selain makna sebenarnya. Jadi bukan makna sebenarnya. Idiom atau ungkapan itu gabungan dua kata. Pengertian idiom atau ungkapan yaitu gabungan dua kata atau lebih yang menyatakan bukan makna sebenarnya.
Kemudian selanjutnya yaitu ada unsur majas. Biasanya dalam novel atau dalam cerita sejarah itu ada majas-majas. Entah yang pertama yaitu menggunakan majas perbandingan, membandingkan, atau istilahnya majas analogi, membandingkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, sifat yang satu dengan sifat yang lain, dan seterusnya. Kemudian majas sindiran, bisa menggunakan majas ironi dan sarkasme dan lain sebagainya. Ada 3 majas sindiran. Yang keempat yaitu majas penegasan, bisa menggunakan penegasan repetisi atau pleonasme atau apapun itu yang ada dalam majas yang termasuk majas penegasan. Yang terakhir yaitu majas pertentangan, mempertentangkan peristiwa yang satu atau suasana hal yang satu dengan hal yang lainnya, seperti misalkan majas paradoks, bertentangan dengan keadaan sebenarnya. Selanjutnya poin E mengenai penyusunan cerita atau novel sejarah. Langkah membuat kerangka cerita atau novel sejarah. Sebelum kita menulis ya kita buat dulu kerangkanya. Langkah yang pertama membuat kerangka cerita atau kerangka karangan novel sejarah ini, pertama menentukan peristiwa sejarah yang akan dibuat cerita. Artinya ya kita tentukan dulu sejarah apa yang mau kita catat, sejarah apa yang mau kita tulis untuk menjadi sebuah cerita atau sebuah novel karya kita. Seperti itu, misalkan sejarah tentang asal-usul desa kita, atau sejarah apa, mitos apa, seperti apa. Nah, kita tentukan dulu seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kita melakukan wawancara. Wawancara dengan siapa? Ya tentunya dengan tokoh-tokoh yang sekiranya bisa menjadi sumber informasi yang berhubungan dengan sejarah yang kita buat. Lalu kita membaca buku referensi, ya kita cari referensi-referensi daftar pustaka yang berhubungan dengan sejarah, peristiwa sejarah yang akan kita buat. Kemudian kita cari di internet, kita kumpulkan datanya. Bisa melalui internet, banyak sumber-sumber peristiwa yang berhubungan dengan sejarah yang akan kita buat. Yang ketiga yaitu membuat struktur cerita sejarah. Ya ada unsur abstrak, kemudian orientasi, komplikasi, klimaks, dan koda. Kita buat strukturnya terlebih dahulu seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu memasukkan data sesuai dengan struktur cerita yang telah dibuat. Artinya data-data yang sudah kita kumpulkan tadi dari sumber apapun, dari siapapun, tokoh apa, dari internet lah, dari buku lah, atau dari orang atau tokoh. Kemudian kita masukkan, tuliskan, sesuaikan dengan cerita-cerita sejarah yang akan kita buat. Baik, selanjutnya langkah penyusunan cerita atau novel sejarah. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, menggali informasi mengenai suatu peristiwa sejarah. Seperti tadi yang saya sampaikan, bisa melalui wawancara tokoh setempat, atau bisa melalui referensi buku atau daftar pustaka, atau bisa melalui internet, kita cari informasi mengenai peristiwa sejarahnya. Yang kedua, mengumpulkan cerita-cerita mengenai sejarah. Artinya ya kita cari referensi dari sejarah-sejarah yang lain yang sekiranya ada hubungannya dengan sejarah yang kita buat. Yang ketiga, menentukan cerita sejarah yang akan ditulis. Ya, kita tentukan cerita sejarah apa tadi yang sudah saya sampaikan. Entah itu sejarah mitos, sejarah tentang perjalanan sebuah tokoh, terus kemudian sejarah sebuah desa atau sebuah daerah atau sebuah tempat. Yang keempat, kita membuat urutan peristiwa dalam cerita sejarah. Ya, urutan-urutan peristiwanya kita susun terlebih dahulu supaya rapi, yang mau kita catat supaya tersusun dengan enak nanti ketika mencatat atau dalam proses penyusunannya. Yang kelima, kita susun kerangka cerita seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya. Susun dulu kerangka cerita yang akan kita buat. Yang keenam, yang terakhir, yaitu kita membuat narasi cerita sejarah berdasarkan informasi dan urutan peristiwanya. Artinya di poin keenam ini kita mengembangkan kerangka cerita yang sudah kita buat, yang sudah kita catat, yang sudah kita susun menjadi sebuah cerita dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kita buat seperti itu. Baik, itu saja untuk pertemuan di video kali ini.
untuk bab 2 di materi kelas 12. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.